Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya sedang menuju ke rumah salah satu sahabat saya. Dan beliau alhamdulillah terus di jalan tol lingkar luar sejauh 800 sukses, meter. udah oke lah ya. Beliau sekarang menjabat di salah satu KUA di daerah Cakung. Rumahnya di Cakung. Nanti kita akan bincang-bincang, kita akan bertanya tentang masalah pernikahan, undang-undang pernikahan segala macamnya. Atau mungkin teman-teman bagi yang ingin nikah lagi, nanti kita tanya apa sih sebenarnya yang harus dibutuhkan. Oke, langsung aja kita ke rumah beliau. Alhamdulillah, saat ini kita udah sampai di kediaman sahabat saya, yaitu Ustadz Miftahur Rahman. Yang tadi di awal saya udah bilang kita akan bertanya-tanya tentang masalah pernikahan di saat COVID-19 seperti ini. Apakah ada perubahan ataukah ada hal-hal yang harus kita penuhi di masa situasi pandemi COVID-19 ini. Bagi teman-teman semua yang ingin menikah, silahkan kita ikuti wawancara daripada salah satu pejabat KUA yang kebetulan beliau berdomisili di Kampung Makassar, Harim Perdana Kusuma. Oke, alhamdulillah Ustaz Miftahur Rahman, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz Zul sehat, baik. Alhamdulillah afiat. Ustaz Miftah, ini banyak teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah pernikahan di saat COVID-19 seperti ini. Betul. Nah, kira-kira apa aja tuh persyaratan yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ingin melakukan pernikahan di saat pandemi COVID-19? Baik. Bagi teman-teman yang ingin melaksanakan pernikahan di pandemi COVID-19 ini, Bang Zul, yang harus diketahui yang pertama, pernikahan dibatasi jumlah pada saat akadnya. Ketika ada pernikahan di rumah atau di masjid, maka pernikahan tidak melebihi jumlah di atas 30 orang. Dan pernikahan yang dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan di mana tempat ia menikah, Bang Zul, itu jumlahnya juga dibatasi maksimal 10 orang yang hadir. Lalu apa saja nanti syarat-syaratnya? Tetap syaratnya yang pertama, umur cukup bagi perempuan maupun laki-laki. Umurnya Bang Zul nih berapa? 19 tahun. Oh, 19 tahun. Iya. Kalau ada yang umur 18 tahun mau nikah atau 17 tahun? Di bawah umur 19 tahun, Ya. Maka setelah nanti ia daftar ke kantor urusan agama kecamatan setempat di mana ia menikah, akan diberi penolakan, dan penolakan itu dibawa ke pengadilan agama untuk sidang dispensasi umur nikah. Oh, jadi boleh ya sebenarnya ya nikah di bawah umur 19 tahun, artinya sudah punya KTP lah ya, di atas 17 tahun, ya, di bawah 19 tahun boleh. Boleh. Dengan catatan kita hadir di pengadilan agama untuk mengurusi tidak banding, untuk mengurusi dispensasi umur. Okay. Nanti setelah keputusannya itu keluar, putusan dari majelis hakim bisa dibawa ke KUA sebagai syarat yang kekurangan kelengkapan berkas tadi, umurnya kurang atau di bawah 19 tahun. Oh, oke tuh teman-teman. Jadi jika ada yang ingin menikah umurnya belum nyampe 19 dan di atas 17 tahun, gak usah khawatir, tetap kalian bisa nikah dengan catatan kita harus ke departemen pengadilan agama. Nah, kita lanjut lagi, Ustaz. Baik. Lalu syarat-syarat apa aja, Bang Zul, yang harus dilengkapi? Ya. Tentu yang pertama, kita harus membuat pengantar RT dan RW. Ya. Domisili pengantar RT dan RW dilengkapi dengan surat keterangan belum pernah menikah. Ini bagi yang perawan maupun yang perjaka. Oh, jadi kalau yang udah menikah, yang sudah menikah nanti apabila dia jandanya dia meninggal, maka dia harus ada surat keterangan akta kematian. Okay. Apabila dia janda ditinggal suami di pengadilan, cerai, janda cerai, maka harus ada putusan hakim dari pengadilan. Dan itu dilengkapi dengan surat keterangan belum pernah menikah lagi yang ditandatangani Bang Zul oleh RT dan RW setempat. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman misalnya ya, udah nikah
Betul. Pengen nikah lagi nggak Ya. cerai laki-laki nih, itu Baik. gimana tuh Ustaz? Baik, itu juga ada standar prosedurnya juga. Bila laki-laki sudah memiliki istri, Ya. dia ingin menikah lagi, ini ada prosedurnya. Yang pertama, dia harus sidang poligami, Bang Zul. Istri Gimana harus ikut? rumusnya? Istri harus ikut, istri pertama ikut, istri kedua ikut. Nanti yang menetapkan itu, yang menerangkan itu domainnya pengadilan agama, bukan dari KUA. Oh gitu. Ya, Oh jadi boleh atau tidaknya itu nanti yang memutuskan Hakim. adalah pengadilan agama, pengadilan agama. hakim yang Hakimnya. memutuskan. Kalau udah keluar tuh hakim membolehkan memoligami dengan putusannya tadi, putusan itu dibawa ke kantor urusan agama setempat di mana ia menikah. Oh tuh, jadi teman-teman nih kalau yang udah punya istri pengen nikah lagi, ajak istrinya ke pengadilan agama. Ajib pokoknya Bang Zul dah menikah itu. Makanya menikah tuh ada yang bilang kenapa nggak dari dulu aja. Oh, gitu. Ajib Masya banget Bang Allah. Zul. Oke. Nah, terus Baik. kira-kira apa lagi nih di saat COVID-19 ini yang perlu kita lakukan? Apakah ada perbedaan atau tidak nih di saat pandemi? Ya, di saat pandemi tentu sungguh jauh amat sangat berbeda. Dikala masyarakat atau warga, teman-teman nih yang ingin menikah biasanya berkumpul orang banyak, Bang Zul. Sekarang dibatasi skala sosial, distancing, jaga jarak, jumlah yang hadir Bang Zul tidak boleh banyak seperti biasanya. Sedih atau sedih? Pasti sedih mereka Bang Zul. Kenapa? Kakak-kakaknya, adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang menikah sebelum COVID pandemi 19 ini tentu sangat meriah sekali. Tapi kita nggak boleh sedih, Bang Zul. Kenapa? Karena ini udah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Persyaratan selanjutnya apa lagi tuh? Tadi kan kalau yang ingin menikah lagi atau yang umurnya belum sampai itu kan kita harus ke pengadilan agama. Baik. Nah, terus persyaratan selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melengkapi KTP, kartu tanda penduduk orang tua, baik ibu maupun bapak. Yang selanjutnya juga kartu keluarga, fotokopi. Wali nikah yang terpenting, la nikaha illa biwaliin wa syahidain. Masya Allah. Tidak bisa akan nikah Bang Zul tanpa adanya seorang wali dan kedua orang saksi. Jadi rukun nikah itu wajib. Ya. Dalam ijab kabul yang pertama adanya laki-laki, Bang Zul. Yang kedua adanya perempuan. Nah ini lagi heboh nih Bang Zul nih. Iya. Pernikahan kemarin mungkin di provinsi sebelah, tetangga sebelah ada pernikahan sejenis yang KUA terbohongi oleh statusnya. Dikira ada baru ini yang lagi hits lagi viral dulu di Bekasi, ya kan? Makanya sekarang benar-benar pengantar nikah yang dibuat dari kelurahan, apakah dia laki-laki benar atau perempuan benar, tidak perempuan jadi laki-laki. Iya. Kadang-kadang ada kan Ada, benar. laki-laki jadi perempuan. Nah, ini Oh jadi dites, ada tes medis ya? tes medis. Kalau untuk Jakarta ada tes medis, medical check up sebelum dia dibuatkan pengantar nikah dari lurah, maka ada medical check up. Oh itu sekarang ada persyaratan seperti itu? Ada. Oh di dulu kan zaman Jakarta. kita nggak ada ya? Belum ada zaman Oh, kita. iya. Nah itu bagusnya sekarang Provinsi DKI Jakarta mewadahi dan memfasilitasi kesehatan bagi warganya. Oke. Maka maju kotanya, bahagia warganya. Kalau KUA punya slogan, Apa itu? maju KUA-nya, bahagia yang nikahnya. Iya salah. Nah terus apa lagi tuh kira-kira persyaratannya? Nah setelah itu mungkin yang kita lupai adalah akte lahir dan ijazah. Oh, Ya akte kan? lahir. Ya, biar data kita dengan data Dukcapil sama. Kadang-kadang gini Bang Zul, antara KTP, nama kita, baik nama bapak kita, nasab kita, nama orang tua kita, dengan akte lahir maupun ijazah kadang-kadang berbeda tuh. Nah ini harus perlu kita teliti benar-benar. Kadang-kadang ada Mucammad, ada Muhammad, di aktenya Muhammad, di ijazahnya Mucammad, di KTP-nya cuma MUH titik udah. Oh, itu bermasalah? Nah ini nanti kedepannya akan bermasalah. Oke. Salah titik aja, salah tanggal aja, salah huruf aja, nanti kedepannya bermasalah data penduduk catatan sipil kita. Dan yang terakhir foto Bang Jul. Foto nih yang kadang-kadang ditolak sama sistem karena kadang kita pakai sistem ada SIM card.
sistem pernikahan udah berbasis dengan web. Nah, foto ini ukurannya 2x3 4 lembar, 4x6 2 lembar dengan background berwarna biru. Cakep nggak Bang Zul tuh? Masya Allah. Bang Zul mau nikah lagi nih? Enggak aja. Ya, cukup satu aja. Cukup iyalah. Nah, yang jadi masalah ini sekarang terkadang kan kita banyak yang nggak bisa hadir nih Ya. ke KUA segala macamnya. Betul. Nah, itu di di situasi pandemi COVID-19 ini kira-kira ada solusi dari KUA nggak? Apakah pendaftaran online atau penyerahannya juga secara online? Oh, segala macamnya ya. Itu gimana? Baik, kalau pendaftaran bisa secara online. Oh, bisa. Tapi kalau nikah yang sekarang kemarin lagi viral, nikah di KUA online, pendaftarannya yang online, Bang Zul. Bukan nikahnya. Bukan, tapi pendaftarannya yang online, nikahnya tetap dalam satu majelis, baik rukun nikahnya. Dan itu terbatasi jumlah yang hadir di dalamnya. Karenanya Kementerian Agama melalui KUA bersama-sama memajukan warganya, tidak melarang bagi warganya untuk menikah, tapi dikondisikan di saat pandemi COVID-19 ini agar menuju masa transisi yang aman dan produktif. Jadi KUA sendiri juga mempertimbangkan ya Ya, masalah kesehatan. Kesehatan seperti penting ini. Bang Sul itu, Ya, penting betul. banget itu. Karena salah satu hibdun nafas, Ya, betul. menjaga jiwa Jiwa kita. Nah, oke. Nah, Ustaz Minto Rahman, Baik. biasanya nih kita kan kalau sebelum nikah itu ada istilahnya pranikah ya, Ya. susaten ya, Ya, namanya ya. betul. Artinya di mana kedua calon mempelai itu Wajib hadir. hadir Betul. untuk mendengarkan daripada pembelajaran baik bagaimana sih menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena kita semuanya yang nikah nih nggak kepengen setelah nikah baru 3 bulan cerai segala macam. Ya, Itu ya. kan mungkin karena minimnya ilmu yang dia dapat. Nah, sekarang saat COVID-19 ini apakah masih ada di KUA untuk masalah susaten ini? Baik, untuk susaten di KUA di saat pandemi COVID-19 ini, Mungkin susaten dijelaskan dulu, Ustaz. Susaten itu apa, Ustaz? baik, susaten itu Bang Zul, Iya. singkatan dari kursus calon pengantin. Wah, tuh, Disingkat kursus calon pengantin. Disingkat dengan susaten. Di saat pandemi COVID-19 ini, susaten di KUA ditiadakan karena kita mengacu kepada peredaran daripada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk tidak membuat acara dengan jumlah keramaian. Nah, itu masalahnya kan susaten ini kalau menurut saya itu Ustaz, sangat penting ya, karena modal bekal mereka untuk mahligai rumah tangga mereka itu kan penting agar mereka tidak banyak orang yang, karena tingkat perceraian di Indonesia ini Masya Allah ya. Betul, Orang Bang Zul. baru berapa bulan nikah cerai segala macam, itu kan karena minimnya ilmu yang mereka dapat. Nah, itu sekarang bagaimana tuh cara KUA mengantisipasi hal tersebut agar orang-orang yang ketika menikah itu langgeng menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, untuk menjadikan teman-teman yang nikah ini agar pernikahannya bahagia, sakinah, langgeng sampai akhir hayatnya di saat pandemik, biar kata susaten di KUA ditiadakan, tapi ada susaten kursus calon pengantin mandiri antara pengantin dengan petugas pencatatan nikah yang disebut dengan bapak penghulunya. Nanti setelah daftar nih online, dia jam berapanya nikahnya, ketemu dengan pak penghulunya siapa, petugas pencatatan nikah siapa, di situ nanti ada nomor telepon, di situ ada bekal ilmu rumah tangga, dia bertanya-tanya kepada penghulunya. Nah, itu kadang-kadang saya juga dengan pengantin gitu Bang Sul. Pak penghulu kapan ada waktu? Saya jawab, mohon maaf Mas, mohon maaf Mbak, karena ini pandemi COVID-19, kita bisa bertemu tutup muka dengan Zoom meeting. Pakai Zoom ya, aplikasi Zoom. Zoom meeting, atau juga dengan kalau satu persatu ketemu dengan satu-satu dengan WhatsApp, ya kan, dan lain sebagainya begitu Bang Zul. Oke, nah jadi itu udah semua itu berarti Ustaz ya? Ya, tuh, insya Allah dengan itu semua yang dijelaskan kita berbincang-bincang dengan pernikahan ini Bang Zul, insya Allah itu semua sudah jelas, sudah gamblang. Kalau kita udah punya niat yang baik, niatkan, Cepat ya disegerakan. disegerakan. Nah, alhamdulillah tuh buat teman-teman. Jadi
kalian semua yang ingin menikah di saat pandemi COVID-19 ini gak usah khawatir, banyak solusinya. Karena ketika kalian ingin menikah, cepatlah nikah. Karena nikah itu salah satu yang harus disegerakan. Dan ini pun sesuai daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Di antara yang tidak boleh ditunda-tunda itu adalah pernikahan. Nah baik, terima kasih banyak Ustaz Miftahur Rahman. Sama-sama Bang Zul. Udah diterima nih, Masya Allah. Terima kasih nih udah silaturahmi ke rumah saya di Makam Ibrahim bersama Abang, ya kan. Terima kasih Bang Zul udah silaturahmi ke Pulau Gebang. Doain Ustaz, mudah-mudahan kita semua pada Amin, sehat amin. walafiat. Sama-sama doain Bang Zul ya Allah. Iya, sama-sama. Salam sama anak-anak, istri semua di rumah, sama orang tua. Insyaallah. Ya Allah, lama kita nggak ketemu nih ya. Iya, benar-benar ya Allah. Insyaallah Ustaz ya. Jazakallah. Beliau ini teman lama saya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.